Nah, saya sarankan kalian untuk bergabung di grup Facebook namanya Technopreneurship UMN ya. Tulisannya TECH. Technopreneurship UMN ini adalah grup dari mahasiswa yang pernah ikut mata kuliah Technopreneurship dan nantinya juga digunakan oleh Skystar Ventures untuk berbagi informasi terkait event-event di lantai 12. Dan jangan lupa kalau kalian join grup, notifikasinya ini harus diubah ke all post. Jadi misalnya ada member yang kalian belum menjadi friend dan posting di sini, kalian bisa dapat notifikasinya. Nah, berikutnya saya akan berikan beberapa poin penting untuk UAS nanti. Nah, yang diharapkan dari kalian yang ikut mata kuliah Technopreneurship ini adalah bisa sedikit ngoprek-ngoprek toko online. Atau kalau misalnya kalian buatnya media online ya bisa tahu cara install WordPress itu seperti apa sih, cara setting WordPress seperti apa. Nah, tidak harus bisa coding, tapi ya minimal tahu cara settingnya. Kemudian kalau kalian tidak bisa membuat website ya kalian outsource aja gitu. Nanti saya jelasin tempat outsource-nya di mana. Terus kalau kalian membuatnya toko online misalnya, kalian bisa cara upload produknya. Dan ini berlaku untuk semua kelompok, untuk semua anggota kelompok. Nah, biasanya kan pada saat presentasi satu kelompok itu hanya satu atau dua yang mengerjakan. Oh, untuk bagian upload produk si A gitu. Saya nggak tahu cara beli domainnya di mana, si B yang ngerjain. Nah, saya harap itu tidak terjadi lagi ke depannya. Jadi semua anggota harus tahu cara beli domainnya gimana, cara upload produknya gimana. Nah, ini sebetulnya ini hal yang mudah sebetulnya, tapi mungkin selama ini kalian belum pernah mengetahui cara eksekusinya gimana gitu. Padahal ini gampang banget sebetulnya. Nah, di UAS ada beberapa poin yang akan dinilai. Yang pertama adalah traction, nanti saya jelaskan definisinya apa. Yang kedua, kelayakan website untuk menjual di internet. Dan yang ketiga, kalian harus paham terhadap CMS-nya. Misalnya kalian toko online-nya pakai e-commerce, ya harus tahu beli theme-nya di mana sih gitu. Atau cara setting SEO-nya, keyword-nya dimasukinnya di mana nih. Ini semua anggota kelompok harus tahu. Jadi nggak cuma si A si B gitu, semuanya harus tahu. Kalau yang nggak bisa jawab pada saat ditanya ya berarti nilainya akan berkurang. Berikutnya tentang poin pertama adalah traction. Traction ini adalah istilah yang digunakan untuk kondisi produk kalian dipakai atau dikenal orang banyak. Dan ini tidak harus berupa transaksi atau omset. Tapi kalau misalnya ada omset, ya berarti ada nilai tambah untuk kalian, dianggapnya oh sudah satu level dibandingkan yang lain gitu. Tapi ya kalau nggak ada nggak masalah, karena dinilai bukan hanya dari omset saja. Nah, traction ini adalah banyak poinnya. Ada traffic website. Untuk tahu trafficnya kalian harus install Google Analytics. Nah, ini kemungkinan di kelas nggak diajarkan, tetapi kalau misalnya ada yang bisa install ya dianggapnya ya bonus lah. Atau di kelas kita biasanya ada kebijakan ya tergantung dosennya gitu. Dosennya apakah mau strict menerapkan di semua atau tidak. Nah, itu nanti di UAS untuk semester ini dosen kalian sendiri yang akan menilai. Kemudian halaman yang terindah Google itu berapa banyak gitu. Misalnya kalau kita cek site.2 startupbusiness.com itu yang terindah Google ada sekitar 1000-an halaman. Berarti kemungkinan saya mendapat traffic dari Google itu akan semakin besar. Nah, ini ada kurang lengkap ya, yang biasanya refleksi dari seberapa banyak konten. Kalau konten kalian toko online yang biasanya kan project kelompok itu barangnya nggak banyak ya, kemungkinan kurang dari 5 ya nggak apa-apa, yang penting sudah terindeks oleh Google. Kemudian traction itu bisa berupa like Facebook bertambah, kemudian follower Instagram, Twitter bertambah, atau mungkin kalian punya inisiatif kita ada pameran jurusan manajemen misalnya, kita buat booth di sana, itu bisa dimasukkan di slide.
terus bisa buat partnership dengan pihak lain. Misalnya kalian kenal majalah Gading Serpong misalnya, terus kalian dapat publikasi di sana. Ini contoh aja, tidak selalu seperti itu kan, barter dengan pihak lain. Nah, semua effort ini harus di capture screen untuk dipresentasikan di UAS. Berikutnya kelayakan website. Ya banyak yang bilang saya nggak tahu coding gimana buat website. Ya kalian harus belajar outsource. Tempat outsource website banyak, ada Jarvis, ada Silklo, Hyperactive, dan banyak lainnya. Kadangkala kalau beli domain, misalnya kalian beli domain di Masterweb atau di Dewa Web atau di tempat lain, itu mereka juga sediain tuh jasa buat toko online yang kadang harganya ada beda-bedanya, ada yang 50.000 sebulan, ada juga yang 200.000 sekali bayar. Nah, itu kalian bisa cari sendiri. Atau kalian beli theme untuk toko online. Kalau kalian buat toko online ya, beli theme-nya di mana ya? Googling jual theme toko online, bisa googling itu. Atau kemarin saya sempat lihat ya, idstriptheme.com kalau nggak salah, kalian bisa beli dari sana. Hindari harga yang terlalu mahal ya. Kadangkala kalau mahasiswa yang nggak tahu itu malah outsource ke temannya harganya 2 juta. Itu menurut saya harus dihindari, karena masih banyak yang lebih murah, ratusan ribu juga dapat kok. Nah, semua anggota kelompok harus tahu login website. Kalau misalnya diminta login aja pada nggak tahu, ya itu kan suatu hal yang berbahaya gitu. Berarti kalian outsource tapi kalian nggak pernah ngecek. Nah, berikutnya interface-nya juga harus kalian benchmark pada website serupa di luar negeri. Misalnya kalian jual jus misalnya, jual jus online. Jus itu bisa dijual lewat internet dengan syarat sifatnya lokal ya. Jadi kalian target jual jus Tangerang lewat Google atau lewat Facebook juga bisa. Kalian ngiklan hanya di orang-orang yang berada di Gading Serpong di radius 1 km atau 2 km dari UMN, itu bisa. Itu bisa dieksekusi untuk delivery jus. Nah, benchmark ini harus website harus di benchmark dari website lain di luar negeri. Misalnya ini ada satu contoh website dari mahasiswa. Ini saya buka websitenya deh di sini. Nah, websitenya adalah lunette.my.id dengan double N. Website ini tidak membenchmark ke website jualan jus lain di luar negeri. Jadi harusnya yang dilakukan adalah dia googling keyword buy juice online. Kalau di luar negeri berarti juice ya, buy juice online, dan diperhatiin apa yang kurang sih dari interface ini gitu. Nah, ini adalah contoh homepage dari website lain yang saya temukan dari luar negeri, namanya onjuice.com. Website ini kita lihat home-nya aja udah kelihatan pengen beli gitu. Ini ada gambar jus dalam gelas, ada gambar jus dalam kemasan, dan fotonya itu sangat proper gitu, dan kita pengen beli. Dan di sini ada tulisan multivitamin ya, mungkin benefit produk kita masukkan di sini gitu. Kalau kita bandingkan sama yang ini, ada quote ini bingung, ini apa ya? Ini benefit produk atau apa ya? Kalau saya beli produk ini bisa apa, nggak jelas di sini. Hal lainnya misalnya nama domain ya, lihat nama domain .my.id. Kira-kira seberapa sering sih kita lihat website pakai my.id? Biasanya kalau saya jadi customer, misalnya saya suka jusnya, mungkin besok saya bukanya lunette.com, bukan my.id. Nah, ini salah sebetulnya. Jangan hindari domain yang aneh-aneh. Sebetulnya idealnya ya adalah kalian memiliki website .com dan .id. Nah, tetapi .id kan harganya ada yang menjual 500.000, ada yang 250.000. Kalau .com itu kan sekitar 100 ribuan. Nah, tapi untuk project ini kalian tidak harus ngikutin .com.id, cukup satu aja .com. Diusahakan namanya ya jangan terlalu ribet namanya, dan hindari nama domain, hindari ada stripnya. Hindari ada strip, misalnya my strip store
storeback misalnya, mystripstoreback.com, kalian jualan tas misalnya, itu hindari kata ada kalau ada stripnya. Nah yang lainnya lagi, nah ini di Lunet ini ya mungkin karena dia goalnya untuk prestasi kelompok ya, dia ada tim membernya di sini. Tapi kalau kita lihat website lain yang jualan jus itu nggak disebutin tim membernya siapa gitu ya, jadi itu tidak berpengaruh ke conversion to sales, kan tidak relevan. Misalnya ada visitor website ngelihat membernya cakep-cakep ya, jadi pengen beli, nah itu nggak relevan. Yang relevan mungkin testimonial misalnya, terutama kalau misalnya kalian jualan obat herbal misalnya, itu perlu ada testimonial, tapi kalau tim member nggak perlu.